Kembali di Kompas Siang, Saudara, Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada mendorong kasus tindak pidana pencucian uang yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansah diambil alih KPK. Sementara hingga kini belum ada kejelasan kapan pemeriksaan terhadap Febri akan dilakukan. Pengusutan kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU yang melibatkan ex-Jaksa Agung Muda tindak pidana khusus Jampitsus terus dilakukan. Selain ex-Jampitsus, satu orang lainnya berinisial DR juga telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan sejak 10 Juli lalu. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna bilang hingga saat ini belum ada jadwal pemeriksaan ex-Jampitsus. Nah, kemudian ini kekhususan pelimpahan sudah penyerahan hasil perkara sudah kita terima, dan terkait dengan yang disampaikan terkait dengan inisial FA itu, yang jelas yang bersangkutan masih ada di Indonesia, tidak keluar negeri dan kooperatif dan dalam pantauan penyidik. Belum, kan baru kemarin, kan perlu proses kemarin ya. Pusat Kajian Anti Korupsi UGM mendorong kasus ini diambil alih KPK. Menurut peneliti Pukat UGM, Zainur Rahman, penanganan kasus ex-Jampitsus makin tidak jelas saat pelimpahan dari penyidik Polri ke penyidik Kejaksaan. Penanganan perkara ex-Jampitsus FA semakin tidak jelas setelah diserahkan dari penyidik Polri ke penyidik Kejaksaan untuk dilanjutkan penyidikannya. Potensi kasus ini berhenti hanya di FA ini juga sangat besar. Sedangkan tipikor itu adalah organized crime, kejahatan yang terorganisir yang jarang dilakukan oleh seorang diri dari pelakunya. Untuk mengatasi persoalan ini, ada satu jalan menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, yaitu perkaranya diambil alih oleh KPK. Sementara itu, menurut penyidik KPK 2013-2021 Yudi Purnomo, saat ini KPK belum akan terlibat dalam pengungkapan kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan ex-Jampitsus. Ia juga menekankan bahwa KPK tidak bisa mengintervensi secara hukum terhadap penanganan kasus di Kejaksaan Agung. Kalau melihat situasi yang ada, KPK saat ini safety player dulu gitu ya. Melihat situasi yang ada gitu ya. Kemudian ya nanti mungkin setelah 2 bulan, 3 bulan barulah kemudian KPK istilahnya akan masuk gitu ya. Untuk kemudian melakukan supervisi secara mendalam ya. Kalau yang sekarang paling hanya formil-formil saja SPDP. Karena memang ketika ada penyidikan kasus korupsi harus mengupload di SPDP online, KPK mengetahui. Jadi formil-formil aja lah, dan KPK memang tidak bisa mengintervensi secara hukum gitu ya, penanganan kasus di kejaksaan. Selain ex-Jampitsus, polisi juga telah menetapkan seorang tersangka dari pihak swasta berinisial DR yang sudah ditahan sejak 10 Juli lalu. Korupsi dan TPPU itu meliputi 3 kasus berbeda, yakni terkait pengadaan batubara, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, perkembangan kasus korupsi yang menyeret ex-Jampitsus Febri Adriansah akan disampaikan jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia dan juru kamera Muhammad Jamzari dari kantor Kejaksaan Agung Jakarta. Selamat siang Nanda. Nanda, jadi bagaimana perkembangannya? Apakah ada peluang kasus ini diambil alih oleh KPK? Terkait adanya peluang atau tidak, kemarin sebenarnya Vidi, kami baru saja bertemu dengan Ketua KPK ketika selesai mengunjungi salah satu agenda di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Apakah kemungkinan KPK akan turut serta, yakni mengambil alih dalam perkara ini, karena kita tahu sempat ada konflik begitu ya, yang mencuat di masyarakat terkait dengan sebenarnya apakah benar langkah pengalihan atau diserahkannya kasus ini dari Polri ke Kejagung, karena kalau kita mengingat dari mantan Menko Polhukam Mahfud MD yang sudah memberikan statement ini tidak sesuai dengan KUHP. Nah, kemarin kita tanyakan kepada Ketua KPK ketika bertemu, dan dia menyampaikan bahwa kita memberi ruang terlebih dahulu kepada Kejagung yang di saat ini adalah pihak yang diberikan kewenangan setelah Polri mengalihkan perkara sepenuhnya dari Polri ke Kejagung. Nah, kalau kita melihat sejauh ini, Vidi,
memang pagi ini saya melihat sejak tadi pagi sekitar pukul 8 sampai dengan siang hari ini belum ada kegiatan ataupun agenda. Begitupun juga tadi saya coba untuk menggali melalui chat begitu ya, pesan singkat kepada Kapus Penkum Kejagung, apakah hari ini ada agenda lanjutan dari kemarin sore, Selasa sore tepatnya. Ada agenda apa sebenarnya, Vidi? Karena kalau misalkan saya gambarkan di sini kemarin sore tepatnya, di tempat saya melaporkan saat ini, di Gedung Bundar Kejagung, kemarin ada penyidik dari Kortas Tipit Kor Polri dan juga Ditreskrim Sus Polda Metro Jaya yang datang ke sini kemarin sore membawa beberapa barang. Salah satunya adalah barang koper berukuran besar yang disinyalir di dalamnya merupakan dokumen dalam pengalihan dari perkara ini dari Polri ke Kejagung. Memang belum ada pihak yang membenarkan terkait dengan statement tersebut, Fida dan juga saudara. Tapi dari informasi yang kami himpun, khususnya dari Kapus Penkum Kejagung, Anang Supriyatna, ia menyampaikan bahwa kemungkinan besar itu adalah dokumen yang kemudian nanti akan dialihkan. Nah, sejauh ini Vidi dan juga saudara terkait dengan kasus ini sudah cukup panjang. Salah satunya adalah dengan melibatkan pihak eksternal di sini. Kemarin lagi-lagi di hari Selasa, ini tepatnya di Selasa pagi. Khususnya tepatnya adalah di Polda Metro Jaya, ada tim dari FBI dan juga the United States Secret Service Amerika Serikat ke Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum atau Ditreskrim Sus Polda Metro Jaya. Dan kedatangan ini sudah ditanggapi oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, bahwa kedatangannya adalah berkaitan dengan pemeriksaan barang bukti berupa valuta asing yang disita dalam perkara ini, yakni ada US dollar Singapura, US dolar Amerika, sampai dengan ada mata uang rupiah yang nanti juga akan melibatkan Bank Indonesia untuk pemeriksaan lebih lanjut. Nah, terkait juga ada barang bukti di sini, yakni 74 keping emas yang informasinya 74 keping emas batangan yang sebelumnya ini sekarang juga masih dalam pemeriksaan oleh PT Pegadaian Persero yang hasilnya akan diumumkan beberapa hari ke depan. Nah, Vidi dan juga saudara, kalau kita melihat sejauh ini banyak sekali isu-isu yang memang santer terdengar. Salah satunya kita kembali lagi ke gedung parlemen, khususnya di Komisi 3 yang memang sudah membuat panitia kerja untuk melakukan pengawasan terkait dengan pengalihan kasus dari Polri ke Kejagung terkait dengan perkara yang menjerat ex-Jampitsus ini, bahwa Ketua Komisi 3 DPR RI, yakni Habibur Rahman, ia juga mendengar ada isu potensi tempat lain yang disembunyikan ataupun barang bukti yang disembunyikan terkait dengan perkara yang menjerat ex-Jampitsus. Nah, ini juga sudah dibahas dan juga sudah direspons, khususnya dari Kapus Penkum Kejagung yang menyebut bahwa terkait dengan informasi tersebut pihaknya akan menelusuri dugaan adanya sejumlah tempat ataupun bunker yang disebut-sebut berkaitan dengan kasus ini. Nah, tapi sifatnya mengikuti kebutuhan dari penyidik, tidak mengikuti dari opsi yang berkembang di masyarakat. Artinya setelah sepenuhnya kasus ini benar-benar ditangani oleh Kejagung, ini juga nanti salah satu faktor yang akan didalami oleh penyidik Kejagung. Nah, kita melihat sejauh ini, Vidi juga saudara, sebagai pengingat lagi sebenarnya dari perkara ini ada 2 tersangka yang sudah ditetapkan, salah satunya adalah ex-Jampitsus. 1 tersangka sudah ditahan di rutan Polda Metro Jaya dan sampai dengan saat ini belum ada informasi kapan kiranya juga tersangka ini akan dialihkan penahanannya. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah sebenarnya kapan ex-Jampitsus ini akan ditahan? Karena kenapa, Vidi dan juga saudara, kalau kita lagi-lagi mengutip apa yang disampaikan oleh Kejagung di sini adalah dari PLT Jampitsus Rudi Margono, ia sudah merespons kenapa belum dilakukan penahanan untuk ex-Jampitsus, karena pihak Kejaksaan Agung belum menerima pelimpahan administrasi perkara secara formal dari Polri. Nah, saya garis bawahi lagi di sini terkait dengan permasalahan ini. Ada 2 pertanyaan yang sama-sama kita akan cermati dan juga kita akan gali informasinya. Yang pertama adalah apakah seluruh penyerahan dokumen administrasi penyidikan dari Polri ke Kejagung ini sudah benar-benar selesai, dan juga di mana keberadaan ex-Jampitsus dan kapan akan ditahan. Ini akan sama-sama kita gali. Sementara demikian, Vidi, saya kembalikan ke studio. Baik, Nanda Aprilia, terima kasih untuk laporan Anda dari Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Selamat bertugas kembali, Nanda.